Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Tuti Alawiyah, mahasiswa Teknik Informatika Universitas Pamulang. Pada kesempatan kali ini, di video ini saya akan membahas salah satu materi mata kuliah interaksi manusia dan komputer, yaitu ragam dialog. Langsung saja kita ke pembahasannya. Apa itu ragam dialog? Sebelum membahas mengenai ragam dialog, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai pengertian umum dari dialog. Pengertian umum dari dialog adalah proses komunikasi antara dua agen atau lebih yang maknanya harus dipertimbangkan. Sedangkan menurut interaksi manusia dan komputer, dialog adalah pertukaran instruksi dan informasi yang mengambil tempat antara user dan sistem komputer. Pengertian ragam dialog itu sendiri yaitu cara pengorganisasian berbagai teknik dialog interaktif yang memungkinkan terjadinya komunikasi antara manusia dengan komputer. Di dalam ragam dialog terdapat beberapa sifat-sifat, yaitu inisiatif, keluasan, kompleksitas, kekuatan, dan beban informasi. Inisiatif adalah dapat menentukan tipe-tipe pengguna yang dituju oleh sistem yang dibangun. Ada dua inisiatif, yaitu inisiatif oleh komputer dan inisiatif oleh pengguna. Inisiatif oleh komputer yaitu pengguna memberikan tanggapan atas prompt yang diberikan oleh komputer untuk memasukkan perintah atau parameter perintah. Sedangkan inisiatif oleh pengguna yaitu pengguna diharapkan memahami sekumpulan perintah dengan sintaks tertentu. Selanjutnya itu keluasan. Sistem komputer harus menyesuaikan dengan keadaan pengguna. Pengguna mempunyai kesempatan melakukan customizing dan memperluas antarmuka dari sebuah sistem untuk memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga adalah kompleksitas. Sistem yang dibuat sesuai dengan kebutuhan, pengelompokan dalam menerapkan model yang diinginkan pengguna ke dalam sistem. Hal ini dapat diperoleh dengan menggunakan hierarki atau ortogonalitas atau keduanya. Yang selanjutnya adalah sifat kekuatan. Kekuatan didefinisikan sebagai jumlah kerja yang dapat dilakukan oleh sistem untuk setiap perintah yang diberikan oleh pengguna. Misalnya, pengguna ahli memberikan respon positif terhadap perintah-perintah yang powerful. Yang terakhir yaitu beban informasi. Dalam hal ini menitik beratkan pada penyajian informasi yang dihasilkan oleh komputer kepada pengguna. Agar penyampaian informasi itu dapat berdaya guna dan beban informasi yang terkandung di dalam suatu ragam dialog seharusnya disesuaikan dengan aras pengguna. Selanjutnya, karakteristik ragam dialog. Terdapat 6 karakteristik dalam ragam dialog, yaitu konsistensi, umpan balik atau feedback, observabilitas, kontrolabilitas, efisiensi, dan keseimbangan. Konsistensi. Sistem yang konsisten akan mendorong pengembangan mentalitas dengan memberikan petunjuk kepada pengguna untuk mengekstrapolasi pengetahuan yang dimiliki untuk memahami perintah yang baru lengkap dengan pilihan yang ada. Perintah harus mempunyai sintaksis yang terstandarisasi dan urutan parameter harus mempunyai tata letak yang konsisten. Format pemasukan data harus kompatibel. Konsistensi di sini bukan berarti semua interface mempunyai tampilan yang sama. Misalkan layout, konsisten menggunakan tampilan sehingga user tahu di mana harus melihat instruksi, pesan error, dan status suatu informasi. Yang selanjutnya yaitu umpan balik atau feedback. Pada ragam dialog, jika pengguna melakukan kesalahan komputasi, maka program akan menampilkan pesan kesalahan. Setiap aksi dari user harus menghasilkan suatu respon yang dapat diterima dengan baik oleh user. Tujuannya adalah untuk mengurangi ketidakpastian atau keraguan user bahwa sistem menerima input yang terakhir, sedang mengerjakan sesuatu yang diinginkan user, atau sedang menunggu input berikutnya. Instruksi harus menghasilkan suatu perubahan yang nampak pada interface. Misalnya, mail has been sent saat respon send dan menunjukkan suatu perubahan sintaks objek yang merupakan refleks perintah user.
Selanjutnya ada observabilitas. Sistem dikatakan mempunyai sifat observabilitas apabila sistem itu berfungsi secara benar dan nampak sederhana bagi pengguna. Meskipun sesungguhnya pengolahan secara internalnya sangat rumit. Yang keempat, kontrolabilitas. Kontrolabilitas merupakan kebalikan dari observabilitas. Dan hal ini berimplikasi bahwa sistem selalu berada di bawah kontrol pengguna. Agar hal ini tercapai, antar mukanya harus mempunyai sarana yang memungkinkan pengguna untuk dapat melakukan kendali. Yang kelima, efisiensi. Efisiensi melibatkan unjuk kerja manusia dan komputer secara bersama-sama. Adalah throughput yang diperoleh dari kerjasama tersebut. Efisiensi sangat penting jika berpengaruh pada waktu tanggap atau laju penampilan sistem. Yang terakhir yaitu keseimbangan. Strategi yang diambil dalam perancangan sistem manusia dan komputer haruslah dapat membagi-bagi pekerjaan antara manusia dan komputer seoptimal mungkin. Pembahasan selanjutnya yaitu kategori ragam dialog. Terdapat beberapa kategori dalam ragam dialog, yaitu dialog berbasis perintah tunggal atau command line dialog, dialog berbasis bahasa pemrograman atau programming language dialog, antar muka berbasis bahasa alami atau natural language dialog, interface, sistem menu, dialog berbasis pengisian formulir, form filling dialog, dialog berbasis icon, sistem penjendelaan, manipulasi langsung, dan dialog berbasis interaksi grafis. Kategori yang pertama yaitu dialog berbasis perintah tunggal atau command line dialog. Perintah-perintah tunggal yang dioperasikan tergantung dengan sistem operasi komputer yang dipakai, dengan berada dalam domain yang disebut bahasa perintah. Dalam hal ini, contohnya misalkan sistem operasi DOS, yaitu aplikasinya terdapat pada perintah dir, delete, format, copy, dan lain-lain. Atau bisa dicontohkan dengan sistem operasi lainnya seperti Unix dan Linux, yaitu pada perintah is, who, dan password, dan lain-lain. Dalam penggunaan dialog berbasis perintah tunggal, tentu ada keuntungan dan kekurangannya. Keuntungan dialog berbasis perintah tunggal yaitu cepat dan akurat, efisien dan ringkas, luas, inisiatif oleh pengguna. Sedangkan kekurangannya memerlukan pelatihan yang lama, membutuhkan penggunaan yang teratur, beban ingatan yang tinggi, buruk dalam menangani kesalahan. Kategori yang kedua yaitu dialog berbasis bahasa pemrograman. Dialog berbasis bahasa pemrograman merupakan ragam dialog yang memungkinkan pengguna untuk mengemas sejumlah perintah ke dalam suatu berkas yang sering disebut batch file. Perintah yang dituliskan tidak harus menggunakan salah satu bahasa pemrograman baik aras rendah maupun aras tinggi. Akan tetapi tetap harus mengikuti aturan-aturan tertentu. Kategori yang ketiga yaitu antarmuka berbasis bahasa alami. Dialog berbasis bahasa alami merupakan dialog yang menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh manusia, yaitu dialog yang berisikan instruksi-instruksi dalam bahasa alami yang diterjemahkan oleh sistem penterjemah. Contohnya, misalkan kita ingin mencetak data cum laude atau non cum laude berdasarkan IPK, yang nanti akan diterjemahkan oleh sistem menggunakan bahasa pemrograman seperti gambar tertera pada layar. Keuntungan dan kekurangan menggunakan antarmuka berbasis bahasa alami.
Keuntungannya yaitu tidak memerlukan sintaks khusus, luas dan powerful, alamiah, menggunakan inisiatif campuran. Sedangkan kekurangannya yaitu mempunyai dualisme, bertele-tele, opaque atau tidak jelas, perancangan perangkat lunak yang rumit dan tidak efisien. Kategori selanjutnya yaitu sistem menu. Dialog yang menampilkan daftar sejumlah pilihan dalam jumlah terbatas. Sistem menu terbagi menjadi dua, yaitu sistem menu datar dan sistem menu tarik. Sistem menu datar terbagi menjadi dua, yaitu selektor pilihan dan penggunaan tanda terang atau highlight marker. Sedangkan sistem menu tarik contohnya terdapat seperti gambar pada layar. Keuntungan dari sistem menu yaitu memerlukan sedikit pengetikan, beban memori rendah, struktur terdefinisi dengan baik, perancangan yang mudah. Selanjutnya kekurangannya adalah seringkali lambat, memakan ruang layar, tidak cocok untuk aktivitas pemasukan data, tidak cocok untuk dialog terinisiasi pengguna, tidak cocok untuk dialog terinisiasi campuran. Kategori selanjutnya yaitu dialog berbasis pengisian formulir. Dialog di mana pengguna dihadapkan ke suatu bentuk formulir di layar komputer yang berisi sejumlah pengisian data dan opsi yang telah ditentukan. Contohnya adalah pengisian registrasi form seperti tertera pada layar. Keuntungan menggunakan dialog berbasis pengisian formulir yaitu pengguna sudah terbiasa dengan pengisian formulir. Isian data yang disederhanakan, beban memori rendah, strukturnya jelas, perancangan yang mudah, dan tersedia berbagai piranti bantu perancangan tampilan. Sedangkan kekurangannya yaitu seringkali lambat, memakan ruang layar, tidak cocok untuk pemilihan perintah atau instruksi, memerlukan pengontrol kursor, mekanisme navigasinya tidak terlihat secara eksplisit, serta memerlukan suatu bentuk pelatihan. Selanjutnya, dialog berbasis icon. Dialog yang menggunakan simbol atau tanda untuk menunjukkan suatu pilihan aktivitas tertentu. Seperti tertera pada layar, terdapat beberapa icon yang biasa kita lihat pada layar komputer. Keuntungan menggunakan dialog berbasis icon yaitu gambar bersifat umum, mudah diingat dan dipelajari sehingga mempertinggi kinerja user, dan tidak bergantung pada suatu bahasa. Kekurangannya cenderung membingungkan dan boros tempat dan sangat tidak efektif. Kategori selanjutnya yaitu sistem penjendelaan. Sistem penjendelaan adalah sistem antarmuka yang memungkinkan pengguna untuk menampilkan berbagai informasi ke dalam bagian-bagian layar yang tidak saling mempengaruhi. Dapat beberapa jenis-jenis jendela, yaitu yang pertama jendela TTY, yaitu jendela paling sederhana atau teletype atau jendela teletype. Contoh dari jendela teletype adalah pada saat berada pada dot prompt seperti tertera pada gambar tersebut. Jenis yang kedua yaitu adalah time multiplex windows. Jendela yang dapat digeser, scrollable windows, dan frame at a time windows. Contohnya text editor atau menu tarik. Yang terdapat pada gambar adalah contoh dari menu tarik. Jenis-jenis jendela selanjutnya yaitu space multiplex windows, yaitu lebar layar dibagi menjadi beberapa jendela dengan ukuran yang bervariasi. Contohnya adalah pada Microsoft Windows XP seperti tertera pada layar. Yang terakhir yaitu jendela non-homogen. Jenis jendela yang tidak dapat dikelompokkan dalam jendela-jendela sebelumnya. Contohnya yaitu penggunaan icon dan zoom windows.
Selanjutnya adalah kategori manipulasi langsung. Manipulasi langsung merupakan ragam dialog yang menyajikan langsung suatu aktivitas oleh sistem kepada pengguna, sehingga aktivitas tersebut akan dikerjakan oleh sistem komputer. Ketika pengguna memberikan instruksi lewat manipulasi langsung dari semacam kenyataan maya atau virtual reality yang terpampang lewat tampilan yang muncul di layar. Penerapan manipulasi langsung yaitu seperti simulator penerbangan, penggunaan auto CAD pada desain arsitektur, serta terdapat pada text editor. Keuntungan menggunakan dialog manipulasi langsung yaitu mempunyai analogi yang jelas dengan suatu pekerjaan yang nyata, mengurangi waktu pembelajaran, memberikan tantangan untuk eksplorasi pekerjaan yang nyata, penampilan visual yang bagus. Kekurangannya yaitu memerlukan program yang rumit, memerlukan tampilan grafis berkinerja tinggi, memerlukan piranti masukan seperti mouse dan trackball, serta memerlukan perancangan tampilan dengan kualifikasi tertentu. Yang terakhir yaitu dialog berbasis interaksi grafis. Dialog berbasis interaksi grafis merupakan dialog berbentuk pesan atau informasi pada suatu gambar atau link yang tampil ketika pengguna melakukan suatu aktivitas, seperti tertera pada layar. Pada Microsoft Word, atau contoh lainnya pada Microsoft Word ketika kursor mendekati suatu icon akan muncul pesan yang menunjukkan arti icon tersebut. Sedangkan pada gambar ketika kita menggeser kursor pada menu all generated, maka akan muncul keterangan seperti tertera pada layar. Kesimpulan dari pembahasan kali ini yaitu ragam dialog adalah cara pengorganisasian berbagai teknik dialog interaktif yang memungkinkan terjadinya komunikasi antara manusia dengan komputer. Ragam dialog memiliki beberapa sifat-sifat, yaitu inisiatif, kompleksitas, keluasan, kekuatan, dan beban informasi. Karakteristik ragam dialog yaitu konsistensi, umpan balik, observabilitas, kontrolabilitas, efisiensi, dan keseimbangan. Ragam dialog memiliki beberapa kategori, di antaranya yaitu dialog berbasis perintah tunggal, dialog berbasis pemrograman, antarmuka berbasis bahasa alami, sistem menu, dialog berbasis pengisian formulir, icon, penjendelaan, manipulasi langsung, dan antarmuka berbasis interaksi grafis. Demikian pembahasan materi ragam dialog kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.